dan dokumen itu akan menjadi pedoman kerja bersama. Tidak benar itu. Kami sebagai kelompok penolak tetap menolak. Kami bukan menolak. Kami kelihatan halal segala cara. Itu bangsa tidak dikendang. Tidak benar itu. Kami bukan menolak. Tidak benar itu. Kami menolak titikmu. Segera cabut. Tidak aman. Segera cabut. Kami butuh damai. Jujur penyampaian tadi? Mereka bohong. Sekarang bohong itu. Bagaimana? Memaksa berkehendak? Tidak bisa. Tidak bisa itu. Pas dengan Kami fakta tetap lapangan menolak. Tidak bisa itu. selama ini? Kami sebagai kelompok penolak tetap menolak dengan keras. Kader Getorma di Desa Besaro. Segera cabut. Kami bukan menolak pemerintah. Kami menolak titik boring yang ada di Desa Besano. Cabut. Kehadiran yang Kami butuh damaian di sini. masyarakat tidak aman. Membuat kami tidak aman. Dan perlu ingat, adapun pernyataan di dalam tadi itu halalkan segala cara dari lapisan manapun, jajaran manapun. Bohong itu tidak benar. Tes saja. Coba saja. Tanah tumpah darah. Kami tidak kasih. Tidak benar itu. Terbuai Itu memaksa kalian berkehendak. dengan bujukan? Tidak. Apapun terjadi, Biar mati demi tidak tanah butuh tumpah darah. apapun dari Apapun mereka. bentuk tawarannya. Demi tanah tumpah Ini darah. dunia yang kalau Kalau dikasih Tidak kalau loto kami. kalau dikasih uang banyak? Tidak perlu. Tidak bentuk tawarannya. Kami sebagai kelompok penolak tetap menolak dengan keras kader Getorma. dapat Tidak mau. Mau mobil mau rumah bebas. Tidak penting. Itu tidak penting. Kami bukan menolak pemerintah. Kami menolak titik boring yang ada di Desa Besano. Pariwisata kami terima. Pariwisata kami terima. Geotermal kami tolak. Bapak pemerintah kerja untuk siapa? Bapak pemerintah kerja untuk siapa? Bukankah untuk masyarakat? Dunia jangan membunuh kami masyarakat. Jangan membunuh masyarakat Desa Besano. Yang selama ini kami tetap aman. Mengasih bagaimana itu? Tidak bisa itu. Kami tidak Memaksa kasih. berkehendak mengasih. Omong kosong. Apapun terjadi. Mengasih apa? Dulu berapa tahun ini kami tetap tidak Tidak aman. bisa itu. Itu tidak benar. Apapun, kami tetap tolak. Kita terus. Miliru. Omong kosong. Bukan anak punya tanah, bukan anak punya kalau. Omong kosong. Kami tidak kasih. Sok keke sih kau lami. Dua halau. Sepakat. Pemirsa Bandara TV yang kami cintai, masih dari Nunang. Dan pada hari ini di Nunang ada sekelompok masyarakat yang melakukan protes terhadap rencana eksplorasi dan eksploitasi geotermal. Dan menariknya protes itu dilakukan pada saat dilakukan konsultasi publik terkait keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengembangan atau proses eksplorasi geotermal. Dan bersama saya hari ini ada dua tokoh masyarakat yang turut terlibat dalam upaya protes itu. Nah, saya perkenalkan yang pertama Bapak Herman Hemat. Nah, beliau merupakan tokoh masyarakat Nunang, bukan tua gendang, bukan tua golo, Bapak ya. Iya, bukan. Oke, saya dipastikan. Lalu berikut Bapak Eduarus Watu Medang. Watu Medang, Bapak Eduarus ini masyarakat Lempe, dan kabarnya juga tanah Bapak juga menjadi bagian dari itu, tidak? Iya. Menjadi bagian dari proses eksplorasi itu. Betul. Oke. Mungkin saya mulai dari Bapak Herman Hemat. Iya. Tadi itu Bapak ada sekelompok orang demonstrasi Bapak ya. Iya. Nah, sebenarnya ini ada apa Bapak sampai masyarakat kok, kan publik pikir bahwa tadi itu rame, Iya. orang yang datang kok, tapi tiba-tiba ada yang menolak gitu Pak, Iya. ada yang berdemonstrasi. Iya. Ini ada apa sebenarnya Bapak? Ya. Sebenarnya tentang penolakan ini bukan baru hari ini. Itu sudah sejak 2018. Warga masyarakat adat Nunang, Lempe dengan Dasak melakukan penolakan. Alasan pada waktu itu karena memang dari hasil
kerja yang dilakukan oleh tim oleh PT SMI, titik-titik eksplorasi itu ada di ruang hidup warga masyarakat Kampung Nunang, ada di ruang hidup warga masyarakat Lempe, juga di Dasak. Nah, makanya warga tidak menerima titik-titik eksplorasi ini. Ruang hidup yang dimaksudkan oleh warga dan yang kami tahu, yang kami pahami adalah Gololonto, ada Natas Labarnya, ada Baitiku, ada Umaduat. Sejauh ada proyek yang masuk di setiap wilayah dan menghancurkan ruang hidup ini, jelas kami tidak terima. Itulah alasan yang sangat mendasar mengapa geotermal ini atau rencana eksplorasi geotermal yang ada di Desa Baisano ini, warga masyarakat Nunang, warga masyarakat adat Lempe, juga Dasak melakukan penolakan. Oke, Pak. Kalau bicara merusak ruang hidup, Bapak, dari mana Bapak tahu bahwa kalau geotermal ini akan beroperasi, bagaimana Bapak bisa meyakini bahwa dia akan merusak ruang hidup Bapak? Ya, sederhana saja, Pak. Sederhananya begini, kalau kaki kita ini kena duri, pasti seluruh tubuh kita rasa sakit. Oke. Sederhana. Makanya kalau bumi itu di mana tempat tinggal kita dirusakkan dengan kedalaman bor itu yang sedalam sampai 3.000 meter, tentu saja bumi di mana tempat kita berada itu dia rasa sakit dan bahkan menghancurkan apa yang ada di atas permukaannya. Berarti keyakinan Bapak bahwa saya sangat yakin kalau tanah ini dibor, ya, akan merusak segala hal yang ada di atasnya, iya. Bapak. Nah, tapi begini Bapak, saya kan kemarin beberapa yang lalu sempat membaca beberapa referensi. Ya. Dan informasi yang saya dapat begini, bor ini hanya mengambil panas. Ya. Itu seperti orang ketel ya, orang masak air lalu uapnya diambil, panasnya diambil. Ya. Nah, bukan gasnya. Ya. Nah, dan menurut informasi itu bahwa itu tidak akan mengganggu banyak hal sebenarnya. Terhadap penjelasan seperti itu ya, bagi saya, bagi kami di sini, kami sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Kok bumi itu sudah dirusakkan dengan kedalaman bor itu sampai 3.000 meter. Nah, pasti ada dampak. Pasti ada dampak. Nah, seperti dampak-dampak yang mereka jelaskan selama ini, itu hanya adanya kebisingan akibat dari hadirnya truk-truk besar yang sampai 16 roda, lalu ada polisi udara. Nah, tapi terhadap ini semua sebenarnya itu sudah jelas, tetapi hal yang paling mendasar itu merusak. Kalau di bor, ya, kalau itu di bor. Itu apalagi ya dengan kejadian-kejadian di tempat lain itu kan kami semua sudah mendapat berita. Kejadian di mana misalnya? Sepertinya di Mataloko. Di Mataloko. Bapak pernah ke Mataloko? Memang belum pernah. Bapak tahu dari mana kejadian? Iya, kita tahu itu dari sebuah media. Nah. Bisa dibagi media apa misalkan kalau Bapak masih ingat, atau mungkin dari informasi dari siapa? Kalau memang informasi itu kan memang tidak dapat kita pegang. Tapi orang-orang yang punya HP-nya yang cukup bagus ya pasti mereka dapat informasi itu. Iya, informasi itu. Dan ditunjukkan ke Bapak? Iya, ditunjukkan bahwa ini di Mataloko kejadiannya. Iya, kejadian. Oke. Nah, tapi kan ada gambaran lain Bapak. Iya. Misalkan gini, teman-teman yang dari kelompok yang mungkin setuju dengan ini mengatakan bahwa itu kan ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, yang mereka masih bisa menanam kentang, menanam wortel di daerah geotermal. Bahkan dikatakan seperti penjelasan kemarin dan mungkin hari ini bahwa
di sana itu malah ada hutan teh, perkebunan itu. Bagaimana soal itu Bapak? Apa informasi itu tidak sampai ke Bapak? Informasi itu betul. Itu Bapak ada, kita terima. Tetapi di situ tidak ada pemukiman. Nah, itu hanya kebun teh saja yang ada. Itu berarti di mana terjadi eksplorasi geotermal, maka di situ yang menghasilkan nanti hanya daun, bukan buah. Teh itu kan daunnya, bukan isinya, bukan buahnya. Nah, itu berarti kalau itu kalau geotermal itu dilakukan di sini, sementara kehidupan warga masyarakat di sini itu hanya dari seluruh tanaman perdagangan yang ada. Dari buah. Dari buah. Dan ditakutkan bahwa kalau ini berjalan maka buah itu akan gugur sendiri. Akan gugur. Oke. Apakah gambaran-gambaran ini Bapak, ini berdasarkan misalkan Bapak pernah dengar hasil penelitian atau apa dari ini, atau informasi ini Bapak dapatkan dari mana? Sumber informasinya? Informasi yang kita dapat itu kan dari keadaan di tempat-tempat geotermal yang ada di Jawa itu, seperti informasinya yang di Patuha. Di sana kan tidak ada pemukiman di tempat geotermal itu berada. Lalu di situ yang hasil yang ada itu hanya teh. Sejauh mata memandang orang bilang itu hanya kebun teh. Dan masyarakat di sini bukan masyarakat penanam teh. Di sini bukan penanam teh, Pak. Di sini semua masyarakatnya itu mereka hidup dari bercocok tanam dan menanamkan semua jenis tanaman perdagangan. Seperti ada cengkeh, ada kopi, ada kemiri, ada coklat, ada vanili lagi yang. Oke. Nah, apakah informasi ini pernah disampaikan Pak, baik kepada, kan kita ini punya pemerintah kan Pak, pernah disampaikan tidak kepada pemerintah daerah bahwa ini loh yang kami takutkan kalau geotermal ini terjadi? Sudah pernah disampaikan. Malah apa yang kita sampaikan itu mereka tidak pernah tanggap. Pemerintah tidak tanggap? Tidak tanggap, termasuk pihak perusahaan. Pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan saya kira wajar lah Pak, karena memang dia berkepentingan untuk masuk. Tapi kan yang harusnya netral di sini kan pemerintah. Dan kabarnya Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Endi, itu pernah datang bahkan menginap di sini. Kabarnya. Lalu ketemu dengan berapa tokoh. Apakah ketemu Bapak juga? Ketemu Bapak juga? Waktu itu kan ada pertemuan yang dibuat mulai tanggal 7. Tanggal 7 sampai tanggal 9. Tanggal 7 itu ada lontoleo khusus untuk Nunang. Untuk Nunang yang tempatnya waktu itu juga di Balai Desa. Waktu itu yang disampaikan oleh Pak Edi selaku Bupati, yang pertama bahwa Pak Edi selaku Bupati Manggarai Barat, dia akan berusaha untuk membebaskan sebagian kawasan lindung. Hutan lindung. Bagi saya ini bukan menjawab persoalan yang sedang kami hadapi. Juga katanya bahwa dia punya rencana kalau nanti geotermal itu eksplorasi jadi itu di Mesano ini, maka semua rumah-rumah dari warga masyarakat atapnya diganti dengan aluminium. Itu katanya. Tapi waktu itu semua masyarakat yang hadir tidak ada yang memberikan respon. Katanya informasinya kan itu ada kesepakatan itu. Tidak ada. Ada tertulis. Tidak ada. Tidak ada. Itu hanya catatan dari poin-poin yang dia sampaikan. Bukan kesepakatan dengan warga. Karena waktu itu tidak pernah ditawarkan kepada warga apakah warga setuju atau tidak. Lalu dikaitkan dengan pembebasan kawasan lindung. Waktu itu dia informasikan begini. Kawasan lindung yang dibebaskan itu nanti itu akan dikerjakan oleh pemerintah. Jadi biar nanti pemerintah yang memberikan biaya untuk pengerjaannya, sekaligus menanam seluruh tanaman di dalam itu. Lalu membangun pondok-pondok. Pondok-pondok ini katanya manakala nanti terjadi gangguan
terutama gas beracun, maka untuk sementara bisa dievakuasi ke sana, Iya. diungsikan ke sana. Itu berarti jelas geotermal ini jelas-jelas dia punya bencana untuk warga masyarakat. Oke. Nah, Evakuasi, apakah Nunang ini masalah? Masalah kan selama ini? Warga Nunang yang tinggal di sini tidak bermasalah. Mengapa harus evakuasi? Membuat hidup yang sudah nyaman jadi tidak nyaman. lalu apakah di manakah titik itu Bapak? Titik eksplorasi itu nantinya? Apakah berada di tengah pemukiman warga atau jauh di luar pemukiman warganya? Awalnya dulu dari hasil survei atau hasil kerja dari PT SMI bahwa letak titik itu sangat dekat, hanya ada 20 meter saja di belakang rumah yang sedang kita duduk saat ini. Dari rumah yang kita duduk ini 20 meter. 20 meter itu dulu. Dalam perkembangannya? Lalu dalam perkembangannya pada tanggal 21 Mei kehadiran yang kedua dari Bupati Idi Hindi katanya ya bahwa titik yang ada di belakang dibatalkan. Lalu yang masih dipakai katanya ada sebuah titik yang jaraknya 85 meter dari rumah warga. Oke. Berarti bukankah seharusnya itu aman, Bapak? Tidak aman. Karena jauh dari pemukiman kan, Pak? Mana jauh? 85 meter itu tidak jauh. Tidak jauh, Pak? Iya. Apa itu di hutan atau di kebun? Itu di kebun, masih di kebun masyarakat. Oke. Apakah masyarakat pemilik kebun itu menolak juga? Atau mereka merelakan? Saya tidak tahu ya. Informasinya mereka rela. Rela, Pak? Ya. Oke. Tapi dengan kerelanya apakah nanti tidak mengganggu yang lain? Oke. Jadi intinya Bapak ini butuh risau sekali dengan ini karena tidak mendapatkan jaminan itu, Bapak. Iya. Oke. Nah, kebetulan ini di samping Bapak juga kan ada Pak Eduardus. Iya. Dan kabarnya Pak Eduardus ini tanahnya Pak Eduardus juga masuk dalam kawasan itu ya, Bapak, di Lempe. Iya, betul. Atau bagaimana Pak Eduardus? Betul. Kebetulan titik Velvet A itu berada di Lempe dan itu di dalam lokasi saya, termasuk lokasi saya. Informasinya luas seluruh wilayah area pemboran itu nanti berkisar di 8 hektar. Iya. Sementara luas Lempe itu berapa? Tidak sampai puluhan hektar Lempe. Nah, ketika 8 hektarnya itu diklaim oleh perusahaan, itu berarti ada beberapa warga yang dikorbankan di dalam. Ironisnya bahwa begini, di dalam penjelasan awal bahwa proyek ini tidak berdampak. Di dalam waktu terus berjalan, kok ada istilah evakuasi? Tidak punya dampak lalu dievakuasi. Maksudnya apa? Itu sudah pasti ada maksud-maksud yang disembunyikan di sana. Jadi Bapak menduga bahwa ini ada hal yang tersembunyi. Ada hal yang tersembunyi. Kok aman-aman lalu dievakuasi? Itu yang pertama. Terus pertama, awal-awal dari pihak gereja pernah turun ke lokasi, sudah melihat titik itu dan pernah disampaikan bahwa harus dijaga. Ini Firdaus kedua. Pihak gereja yang? Iya, ini pihak gereja. Pihak gereja ini dalam keuskupan? Uskup sendiri. Oke. Uskup siapa dulu? Uskup yang baru sekarang. Oh ya. Ini Firdaus kedua. Lalu di dalam perkembangan, kok ceritanya malah terbalik. Justru pihak gereja sekarang sepertinya sudah termasuk di dalam, sudah menjadi pemain utama di dalam kegiatan ini. Untuk diketahui oleh media bahwa posisi Lempe itu
di sebelah atas titik geotermalnya yang direncanakan ini, di bawah pemukiman sama air. Nah, ketika titik itu nanti sudah mulai dikerjakan, air ini saya punya keyakinan besar kering. Terus tadi pernah disinggung bahwa Bupati pernah tinggal untuk beberapa waktu di sini, di Desa Basano, lebih khusus di Lempe. Waktu itu dibuat semacam lontoleo, membangun sebuah menyuarakan sebuah suara-suara dari masyarakat. Kelihatannya tidak punya hasil. Tetapi setelah itu kami sebagai warga dikagetkan oleh ada 9 poin yang dihasilkan. Bapak tidak terlibat pada saat pertemuan? Tidak. Lalu di dalam poin 9 poin itu disampaikan bahwa ini ke-9 poin ini adalah kesepakatan warga. Kapan? Lalu yang menandatangani kesepakatan 9 kesepakatan itu orang-orang tertentu, tidak termasuk kita, yang adalah pemilik lahan. Kesepakatan itu mau dibangun di mana? Tanpa melibatkan pemilik lahan. Lalu kapan masyarakat menawarkan solusi? Karena 9 poin itu menurut pribadi saya itu ada solusi. Pembangunan rumah, fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintahan, pendidikan, rumah ibadat, termasuk semua di dalam poin 9 itu, 9 kesepakatan ini. Bagi saya itu adalah sebuah solusi. Nah, pada saat ini saya mau mengatakan kami tidak butuh solusi. Solusi yang terbaik adalah cabut. Buat apa setengah mati cari solusi? Cabut saja tuh aman. Tidak usah cari solusi lagi. Saya kemudian harus bertanya ini, Pak. Ini kan berapa waktu lalu Bapak di Lempe, Bapak juga di Nunang. Gitu. Sepengetahuan saya beberapa hari yang lalu ada pertemuan konsultasi publik di Lempe, masyarakat Lempe, dan kemarin masyarakat Nunang. Dan hari ini juga diundang juga. Pertanyaan saya, kenapa bapak-bapak tidak memilih untuk menghadiri undangan itu lalu mendengarkan dari mereka? Karena tadi saya saksikan banyak yang duduk di luar, tiba-tiba langsung menyampaikan tuntutannya, gitu. Kenapa tidak coba mendengar dari mereka dulu? Pribadi saya begini, Pak. Buat apa saya hadir di sini? Di Lempe saja saya sudah tolak kok. Ya maksud saya di Lempe itu, kenapa bapak tidak hadir? Hadir. Dengar penjelasan. Dengar penjelasan. Saya menyampaikan pernyataan di situ. Lalu saya diundang hari ini lagi. Ya. Buat apa saya dengar? Saya dengar mereka. Tetapi ketika saya dengar dari luar, kami protes. Oke. Terus Bapak hadir tidak pertemuan yang pertama kemarin? Kalau pertemuan kemarin memang saya tidak hadir. Pertemuan hari ini juga tidak? Ya, pertemuan hari ini itu saya tidak. Kenapa Bapak tidak mau hadir? Karena sikap saya jelas, saya menolak. Tapi setidaknya kan perlu mendengarkan mereka juga. Untuk apa? Karena yang pertama begini, informasi tentang 9 poin tadi itu tidak pernah disampaikan oleh warga. Itu kan idenya Bapak Bupati. Bukan keinginan warga. Bukan keinginan warga. Kok tiba-tiba itu menjadi kesepakatan warga? Aneh. Aneh. Itu berarti kalau saya hadir, saya mau ikut dia punya cara seperti itu. Saya tidak mau. Oke. Ini juga yang saya harus tanyakan ini sebenarnya. Artinya kan gini. Kalau saya lihat tadi, saya orang dari luar, kami orang dari luar yang datang ke sini, dari kami melihat tadi dari kemarin jumlah warga yang ikut pertemuan itu lumayan banyak dan katanya sebagian besar juga mendukung. Sementara tadi saya melihat jumlah warga yang menolak ini tidak sebanyak yang ikut pertemuan. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Hanya bapak-bapak yang tahu di sini dan ibu-ibu yang tahu di sini bahwa kondisi sebenarnya. Tapi dalam kacamata lihat kan, ini banyak yang mendukung ini Bapak. Kan itu menurut saya. Lalu pertanyaan, kalau memang berbahaya benda ini, kenapa mereka tidak sama? Kenapa tidak kompak menolak ini? Hanya segelintir orang saja yang saya lihat di demonstrasi tadi. Nah, gitu. Atau bagaimana itu Bapak? Atau saya yang salah melihat itu? Gitu. Mungkin apa yang media lihat itu pas, benar. Ya. Mengapa kemarin itu banyak yang hadir? Justru yang hadir itu mereka itu bukan yang tinggal dalam titik.
yang hadir. Tetapi tadi ini yang melakukan reaksi, yang menolak adalah warga masyarakat yang tinggal pada titik. Oke. Warga masyarakat yang tinggal Ya. pada titik. Yang Itu tolak dia- itu. Iya, yang tolak. Oke. Sedangkan yang kemarin Maksudnya itu, di kebunnya dia. iya, lingkungannya, Lingkungannya. baik di kebun maupun lingkungannya. Oke. Nah, itu alasan kenapa Iya. ini. Mungkin Lalu Pak saya ini. mau tambahkan, Pak tadi mengatakan bahwa kehadiran di sana tadi kebanyakan yang pro. Bukannya bro, kemungkinan. Kemungkinan. Iya. Iya. Saya menilai begini, penolakan kami ini bukan soal banyak sedikitnya. Oh, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kalau saya sudah mendapat kebaikan dari rencana itu, mungkin termasuk saya tadi di sana. Itu lurusnya. Tetapi karena sampai saat ini saya belum pernah merasa setitik pun kebaikan, keberuntungan buat saya tentang proyek tersebut. Sehingga sampai sekarang. Kan informasinya nanti ada ganti rugi, ganti untung. Oh, Katanya ada ganti untung. itu semua tadi saya sudah katakan, itu semua solusi. Ya, gitu. Saya tidak butuh itu. Dan Kebaikan yang Bapak maksudkan apa? tidak tahulah, mungkin yang pro terhadap ini, yang kemungkinan yang mendukung ini, mungkin mereka sudah melihat titik terang. Itu hak mereka, bukan hak saya. Tapi Bapak Tetapi merasa belum melihat. hak saya belum pernah merasakan kebaikan. Itu hak saya. Oke, ya. Sehingga sampai sekarang saya tidak mau terima ini. Dan Tetap seperti yang menolak. saya katakan tadi, semua yang dibicarakan itu adalah solusi. Sementara saya pribadi, saya tidak perlu butuh solusi. Solusi yang terbaik buat saya, cabut. Oke. Sehingga tidak 1, 2, 3 poin lagi. 1 poin saja, cabut. Oke. Kalau misalkan itu kan Bapak, saya kira ada satu titik yang sama antara Bapak berdua ini. Bapak, solusinya hanya satu, cabut. Cabut. Oke. Ada dua hal yang saya mau tanyakan Ya. terkait cabut itu. Satu, kalau misalkan pihak pemerintah dan juga PT Geodipa Energi tetap melaksanakan proyek ini dan mengabaikan keberatan Bapak, apa yang Bapak lakukan dan warga yang bersama menolak ini? Dari saya Pak, pertama taruhan saya nyapa. Lalu yang kedua, ketika suara kami tidak didengar dan tidak dihargai, pasti undang-undang melihat. Suara kami ini pasti dilindungi, saya yakin itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengintimidasi suara kami. Dan sejauh ini belum ada titik temu, belum jadi. Seandainya mereka mengabaikan, Iya, siap iya. taruhnya. Pak. Seandainya mereka mengabaikan. Menurut Bapak gimana? Menurut saya juga ya, itu tadi bahwa kalau memang pemerintah atau PT melakukan hal seperti itu ya, kami tetap menolak. Apapun caranya pada saat itu, tapi kami tetap menolak. Tetap menolak. Sekarang seluruh cara ya nanti saat itu terjadi ya baru kami lakukan. Kebetulan ini Bapak bicara undang-undang tadi ya, Iya. negara akan melindungi. Iya. Setahu saya yang duduk di sana itu tadi ada Pak Yando Sakaria. Iya. Dan dalam profilnya Pak Yando Sakaria ini termasuk salah seorang penasihat senior di kantor kepresidenan, KSP, kantor sekretariat presiden. Tentu beliau mudah sekali menyampaikan ini pada presiden. Kenapa Bapak tidak mau mengajak Pak Yando berdiskusi soal ini? Menyampaikan kepada Pak Yando soal ini. Saya berpikir begini, buat apa saya diskusi dengan mereka? Mereka kan punya kepentingan. Ketika saya berdiskusi dengan mereka, pasti mereka menjelaskan yang terbaik. Nah itu. Iya kan? Sehingga memilih itu, udahlah, Udah, kami tolak saja, gitu Bapak. tolak. Ya. Oke. Nah, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan ya, yang Bapak yang mau sampaikan kepada publik, kepada pemerintah, silakan saja. Ini dari saya. Saya mau menyampaikan satu hal. Di dalam 9 poin, saya pernah lihat bahwa khususnya di Lempu akan dibangun nanti, dibuka lahan pemukiman baru di sebelah atas, sebelah atas kampung.
Di sini saya menilai bahwa ini berarti orang sekolah pasti mengatakan begini, sudah jatuh di himpit tangga. Ya kan? Kenapa itu? Artinya begini, masih tidak berada dalam kemelut masalah bor, bukan lagi lambar, bukankah ini nanti habis karena longsor? Ya. Belum jadi bor, sudah longsor. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kok kamu sendiri yang mengatakan aman-aman? Buat apa dipindahkan? Ada penyampaian begini, ketika satu saat terjadi sesuatu, kalau takut soal itu, tidak usah saja, cabut saja. Oke. Iya. Mungkin Bapak ada tambahan sedikit? Ya, pertama tadi ya menyinggung tentang mengapa tidak mau mengajak Pak Yando itu untuk berdiskusi. Selama ini saya berpikir begini. Pertama memang saat kehadiran dari Pak Yando itu yang pertama sekali, katanya bahwa dia dari kantor KSP. Tetapi setelah saya ikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yando, dia adalah orang PT, orang perusahaan. Nah, makanya saya tidak mau untuk berdiskusi dengan dia, karena yang jelas pihak perusahaan tetap berusaha untuk meloloskan keinginannya. Ya. Itu alasannya. Ya. Oke. Nah, dan ini yang terakhir, Pak. Kalau misalkan geothermal ini ditolak, lalu kemudian saya melihat ini potensi yang luar biasa di sini. Nah, menurut Bapak, sebaiknya daerah ini dibuat apa? Untuk pengembang? Apa dibiarkan begini saja atau mau dikembangkan untuk apa? Yang pertama ya, dengan kita melihat potensi yang ada, terutama ada hutan. Di sini juga ya ada burung-burung endemik, juga ada danau, juga ada mata air panas yang kalaupun saat ini sejak adanya atau sejak sudah dilakukan pengambilan sampel, keadaan air panas itu sudah berubah. Namun yang orang tahu bahwa di Baisano ini ada itu sumber air panas. Ini sebenarnya ya potensi untuk pengembangan pariwisata. Nah, karena itu ya mungkin dalam pikiran saya ya masih lebih baik di sini dikembangkan pariwisata. Masih lebih baik dikembangkan pariwisata. Iya. Bagaimana menurut Pak Edo? Mungkin arahnya sama. Melihat topografi Nunang ini, cocoknya dia di pariwisata. Ada danau, ada hutan yang masih asli, ada burung endemik tadi. Cocoknya hanya untuk pariwisata saja. Dan itu harus dijaga. Itu harus dijaga. Dan yang kami buat selama ini adalah meneruskan program pemerintah menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam, kebersihan danau. Iya. Macam sekarang kami tidak sembarangan potong kayu di hutan. Karena itu sudah diperintahkan oleh pemerintah. Oke. Hutan ini harus dijaga. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusakkan. Segala habitat burung di dalamnya tidak boleh diganggu. Lalu sekarang apa? Omong lain lagi. Mengikuti alur itu, Bapak. Ketika kemarin kami ke sini, kami melewati danau, sepanjang danau itu, dan kami menemukan satu fakta satu gambaran yang unik, bahwa ada setumpukan potongan-potong kayu di pinggir danau itu. Bagaimana itu, Bapak? Siapa yang melakukan itu? Apakah itu dilakukan oleh pihak PT Geothermal atau siapa yang melakukan itu? Dari Berang. Iya, di danau, di danau kami lihat ada kayu, potongan kayu itu yang dulu dibuang ke danau. Iya, itu berkaitan pembukaan jalur kabel tempoh hari, Pak. Iya. Dari PLN. Oke. Biar kabelnya tidak terhambat, sehingga kayunya dipotong saja. Kenapa Bapak tidak mempersoalkan ketika mereka membuang itu ke danau? Bukankah itu merusak danaunya, Bapak? Memang karena belum ada payung hukumnya,
untuk menjaga ini karena ini masih dalam isu pariwisata tuh. Iya, iya. Ya, tapi yang sudah pasti kami buat selama ini adalah menjaga kelestarian hutan. Bukan tidak mungkin ketika ada nanti perdesnya berkaitan dengan atau perda berkaitan dengan pemeliharaan danau tidak seperti ini lagi. Kan tidak butuh perda itu Pak, cukup masyarakat yang punya kesadaran mengatakan bahwa jangan buang di sini. Saya rasa ini Tidak bisa. belum Tidak bisa, berani, ya? belum. Berarti tetap butuh yang namanya Iya, aturan main. aturan main sebenarnya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Edu. Kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, begitu juga dengan Bapak Herman. Terima kasih banyak waktunya. Dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan. Dan saya berharap Pak Herman dan Pak Edu dan seluruh masyarakat kita di sini selalu membuka diri untuk kita selalu berdiskusi dan mengembangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan itulah diskusi kita dengan kedua tokoh di Senopal. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.